Baik, terima kasih Anggi atas kesempatannya. Sebelum saya menanggapi itu, saya ingin menyampaikan pepatah Batak di sini yang mengatakan Jolma naburju marroha, ima jolma namaila pambainan dang songon naidokna. Artinya apa? Orang yang baik adalah orang yang malu jika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Gitu. Artinya di dalam debat-debat kita sudah lama dengan Jutek Bongso, Titin dan lain, perkataan mereka ini selalu berubah-berubah gitu. Gak Maksudnya konsisten. yang mana yang pertama, ketidakkonsistennya. Dulu mereka pernah sampaikan bahwasanya perkara PK ini 1000% akan dikabulkan dan diterima. Itu juga tidak konsisten. Ternyata hasilnya berbeda dengan omongannya kan gitu. Ya kan, terus yang kedua, Hakim MA bukan mereka. Terus yang kedua, katanya mereka ini curiga ada kong kali kong ataupun bermain Mahkamah Agungnya. Saya sudah antisipasi itu. Tunggu sebentar, itu kata siapa Bang Pitra? Jutek Bongso. Kapan, Pernah itu jangan-jangan ya, gitu buktikan. kan? Jangan-jangan. Ini Bukan. fitnah. Saya pernah melihat itu. Enggak, bukan. Buktikan di mana? Jangan-jangan Kalau ada sesuatu menyangkut pribadi Bentar. saya, nanti Bukan, saya jangan-jangan ada sesuatu. Gitu Jangan. loh. Ya kalau saya Artinya bilang jangan-jangan sesuatu itu ya ini saya tidak pernah menyebut nama loh. Ya, saya Gitu. bilang jangan-jangan ada sesuatu. Jadi kalau jangan-jangan ada sesuatu itu, kita sudah bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan surat kita tersebut sudah ditanggapi oleh KPK, ini buktinya, untuk diawasi proses PK-nya tersebut. Jadi ini untuk menghindarkan spekulasi liar terkait dengan Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa. Terus yang kedua, sekarang muncul lagi isu ya, yang saya dengar barusan lagi tadi, terkait dengan hakimnya akan pensiun 2 minggu lagi. Ini isu baru lagi nih seperti itu. Terlepas hakimnya itu mau pensiun tahun depan atau hari ini, itu nggak ada kaitannya dengan proses putusan PK gitu loh. Artinya apa? Di dalam Mahkamah Agung itu ya, Ketua Mahkamah Agung telah mendelegasikan dan mempercayakan kepada hakim-hakim yang ada di situ. Nah, kita berbicara terkait dengan saya sambung tadi, saya bilang tadi saya sedang berduka. Ada dua sisi kenapa saya berduka pada malam hari ini. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, dalam kesempatan kali ini ya kita upkan terus ya kasusnya ini 7 terpidana ini, semoga ada jalan lain ya. Pasca PK-nya ditolak MA, kita upkan terus ya supaya mendapat jalan yang baik dan bisa bebas ya, karena kasihan ini, karena benar dari kesaksian semuanya itu tidak ada kesalahan sama sekali ya, dan kasus ini murni kasus laka ya. Menurut pendapat saya dan pengamatan saya semenjak film Vina Cirebon diputar ya. Ini Bang Jutek Bongso, yang dimana Bang Jutek Bongso itu selalu membela kebenaran ya, tanpa pamrih dan biaya sendiri untuk PK kemarin. Nah, ini diserang sama si Fredrik ya, Fredrik dan Pitra ya. Jadi Fredrik dan Pitra ini benar-benar pengacara yang ya gitulah, suka ngegas ya. Ibarat motor Ereking itu suka dibayar-bayar mek gitu. Walaupun pendapatnya itu cuma muter-muter aja tapi berkesan benar ya, padahal belum tentu benar ya. Jadi kali ini Bang Jutek diserang ya pendapatnya masalah putusan PK yang ditolak itu. Bang Jutek berpendapat dan pendapat dari Bang Jutek itu langsung ditabrak sama Pitra dan sama Fredrik ya, yang dimana Fredrik itu adalah mantan narapidana kasusnya koruptor Setio Novanto ya. Dia menjadi kuasa hukumnya dan dia salah dan dihukum 7 tahun ya untuk keterangannya nanti. Selanjutnya langsung aja kita simak. Oke, dari sisi keadilan ya. Yang pertama saya berbicara dari sisi keadilan dulu. Dari sisi keadilan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi penuh kepada hakim yang telah memutuskan putusan PK ini dengan memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan ini. Terus dari sisi ketidakadilannya gitu loh. Masih ada yang tidak adil lagi Ada. dalam putusan ini? Kami merasa tidak adil sampai sekarang itu karena banyaknya pitnahan-pitnahan terhadap almarhum. Dan di sini Pitra berpenampilan antik ya, berpenampilan seperti raja ya, dan dia mengungkapkan pepatah dari etnis atau suku tertentu ya, yang bunyinya bisa kita simak. Dan keluarga almarhum. Contohnya pitnahan seperti apa gitu. Sampai dikatakan bahwasanya Eki ini pernah menenggak pil ekstasi kayak gitu. Yang kedua, dibilangnya suka minum minuman keras. Rudiana itu adalah bandar narkoba, judi dan lain-lainnya. Itu sangat luar biasa sekali, sampai sekarang itu masif sekali di media sosial. Makanya sampai hari ini saya masih berduka ya. Kalaupun sumpamanya klien saya ada yang menurut mereka itu salah, ya silahkan proses secara hukum, ketentuan hukum, bukan malah membangun opini yang tidak jelas. Terus kawan ya, karena ini Fredrik sudah ngegas ya, saya nggak tega ini sama Bang Jutek Bongso ya, yang telah berjuang ya
demi keadilan, menegakkan keadilan. Tapi si Fredrik Yunadi ini nampaknya dia tidak setuju dengan perjuangan itu dan selalu mematahkan perjuangannya ya. Ini saya buka aja nih karena sudah menjadi sajian publik ya. Jadi Fredrik Yunadi itu sudah pernah dihukum ya 7,5 tahun penjara ya. Karena Fredrik ya dikenal publik dengan nama pengacara bakpao. Pengacara bakpao. Kenapa bisa disebut pengacara bakpao? Ya karena dia mengatakan dan menyebut bahwa luka lebam di muka Setio Novanto kliennya ya itu sebesar bakpao ya. Yang belakangan terbukti hanya bualan belaka. Dan MA membeberkan alasan memperberat hukuman Fredrik dalam putusan kasasi yang dilansir websitenya pada tahun 2021 ya. Putusan itu diketuk oleh Majelis Hakim Salman Lutfan dengan anggota Samsul Raikan ya, Caniago ya. Dan begitulah sedikit cerita tentang Fredrik ya. Selanjutnya kita simak. Jawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Begini ya, hakim itu ditentukan ke kamar perdata, kamar pidana, kamar militer, tata usaha negara dan sebagainya. Itu tidak berarti bahwa si A ini hanya bisa militer atau dia hanya ngerti hukum pidana. Hakim itu ngerti semuanya. Sehingga dalam hal ini adalah wewenang daripada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan si A yang jadi ketua majelis, si B yang menjadi panitra atau siapa segalanya. Jadi tidak bisa dipermasalahkan. Masalah soal 2 minggu lagi pensiun itu masalahnya tahu, seseorang itu biarpun besok mau pensiun, hari ini dia wajib untuk melaksanakan tugas. Tidak ada trik kecuali dia sudah dinonpalukan, sementara diistirahatkan oleh ketua. Selama dia tidak diistirahatkan adalah sah menurut hukum. Jadi ini adalah sesuatu, menurut saya ini adalah suatu fitnahan ya. Sudah kebangetan itu kalau menyatakan bahwa hakim militer itu kok, kenapa hakim militer dari kamar militer yang menanganin, kenapa dia sudah 2 minggu dia ditunjuk. Selama dia itu tidak melanggar prosedur, itu sah. Pembicaraannya ini justru tendensi ini untuk melakukan pemfitnahan menurut saya ya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang bukan menjawab ya, memberikan pendapat saya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh teman-teman di sini. Bagaimana seperti contoh minta tanya MA untuk menjawab. MA tidak punya kewajiban menjawab karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, ya. Kemudian tadi rekan Jutek mengatakan akan mengadakan gerasi, abolisi, asimilasi dan segalanya. Oke. Tapi enggak gerasi Ya, karena gerasi dan segalanya. Oke. Masalahnya sekarang harus tahu, Undang-Undang Gerasi itu sudah sangat jelas bahwa harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung dan DPR. Apakah Mahkamah Agung ini telah memutuskan dia itu akan memberikan rekomendasi? Kedua ya, itu silakan orang Mahkamah Agung yang memutuskan. Kedua, gerasi kan sudah pernah diajukan ditolak. Memang tidak ada larangan. Gerasi tidak diajukan, tidak menjadi opsi tadi ya. Sudah diajukan, Mbak, sudah ditolak. Gitu oleh mereka sudah itu. Sempat mengakui kesalahannya berarti. Iya. Mereka mengatakan tidak merasa tanda tangan. Silakan, Pak, itu kan silakan buktikan. Kita tidak ikut campur, saya hanya bicara masalah prosedur hukumnya. Kemudian, Pak, saya tadi dengar ceritakan daripada rekan Pitra dan Daki, saya juga mendengar sendiri. Waktu itu saya pernah menegur rekan Jutek, menjamin 1000% pasti menang. Advokat itu tidak boleh menjamin, Pak. Ini pelanggaran kode etik. Saya heran ini kenapa Pradi tidak memproses. Tidak perlu ada laporan, itu seharusnya sudah diproses itu. Tapi itu di luar konteks lah, Pak. Ya, Kalau oke, kita Pak. melihat sekarang, Kemudian saya klarifikasi, saya tidak pernah mengatakan 1000% menang. Diputar kembali. Ya, saya ada putaran, saya ada rekamannya. Coba ya, direkamkan. nanti Kalau bisa ini dibuktikan bahaya ya. nanti. Tidak berbahaya, silakan aja. Ya. Ya. Boleh kita Terus nggak kemudian, hapus? Karena saya sekarang lagi Pak Fredrik bicara ini supaya jangan sebagai kuasa hukum atau sebagai pengamat. Saya pengamat, tapi saya bicara yang benar. Karena Anda tidak selalu benar, akan melihat Anda nggak bahwa benar. statement Anda itu Saya kuasa Anda hukum. kalau ya pasti saya Ya, Bapak. ini setiap Begitu kali kan? berkomentar Anda kuasa Oke, sebentar. Laporan polisi tidak ada jaminan. Polisi itu punya kewajiban harus diproses, Pak. Polisi itu melakukan penyelidikan. Kalau tidak cukup unsur dia akan hentikan. Ya kan, dalam hal ini seolah-olah wajib polisi itu melanjutkan sampai tuntas. Nggak ada ceritanya itu, Pak, harus begitu, Pak. Itu tergantung daripada penyidik menganggap cukup unsur atau tidak cukup unsur. Jadi jangan dalam hal ini kita memvonis apa-apa tidak sesuai dengan kehendak saya, berarti penyidiknya nggak benar. Tidak sesuai dengan kemauan saya, hakimnya nggak benar. Nggak bisa, Pak. Kita mempertanyakan, kacamata Pak. itu berbeda. Kita pertanyakan kenapa kasus yang begitu viral dikasih ke kamar pidana militer. Ya, silakan, Mbak, tapi dalam hal ini tidak Kami bisa bertanya, mengatakan kenapa karena kamar dia belum militer jawab, seolah-olah kamar militer tidak punya wewenang. Ini Kalau menghina kita hakim sudah, itu. saya tidak dulu sebentar. Bapak sebentar. Dalam kasus yang menjadi sorotan publik demikian dan menjadi perhatian publik, ya, menyita energi kita berbulan-bulan, ya, kok ditangani dengan kamar pidana militer, bukan kamar pidana umum, ya, kamar pidana, ya.
ini yang kami tanya. Saya ada ininya, pembagian tugas kenapa itu dibagi itu menjadi kamar militer, kamar pidana militer, kamar pidana, kemudian kamar tata usaha negara dan sebagainya. Ya, tentu ini buat kami ingin bertanya, apakah dalam rangka seperti isu-isu yang beredar untuk dalam rangka menjaga apakah itu lembaga, apakah itu perorangan, kami nggak tahu. Makanya ini Yang tugas. beredar apa yang Anda dengar, kenapa? Ya ini sepanjang yang kita dengar kan bahwa ini isu-isu bahwa kita kan tidak berjalan berdasarkan isu lah yang Mbak Anggia ya. Tapi kan artinya saya tidak mau nyorot ke sana. Artinya kami sebagai penasehat hukum ya ingin memohon Mahkamah Agung ya kan menjawab ini kan gitu kan. Oke, tapi kan Gitu. kita tidak ada Mahkamah Agung Ya. perwakilan malam hari ini. Kemudian kita masuk ke langkah hukum selanjutnya apa? kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan bahwa ini PK sudah ditolak, tentu langkah hukum kami selanjutnya kami pastikan ketika itu ditolak kami tenangkan ini keluarga para terpidana. Ya, kemudian kami katakan terus kami kunjungi kepada terpidana di lapas, kami sampaikan bahwa mereka harus tenang, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh, harus tenang, bahwa ini belum kiamat, bahwa banyak langkah kita mau sampaikan. Mulai kami sampaikan langkah-langkah hukum, kami katakan ada grasi, ada abolisi, ada amnesti, ya. Ketika kami sampaikan itu, grasi bahwa itu harus ada pengakuan atas apa yang mereka lakukan, para terpidana ini langsung tujuh-tujuhnya mengatakan Nggak mau. nggak mau mereka. Oke.